Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sareng-sareng Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam وإلى جميع شيء وصل إلى شيء بن عطية إلى السكن إلى شيء بن أبدا شيء بن حسن الشادلي إلى خصوصا إلى بهيي ووصولهم وفروعهم ومشاههم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Ingkang sangat kula mulyakaken keluarga besar Mbah Yai Munir Hashim Latif, sedaya kiai, sedaya ibu nyai, sedaya tokoh masyarakat ingkang sangat kula mulyakaken, seluruh jamaah pengaosan rutin kitab Al-Hikam yang mugi-mugi diparingi istiqomah, amin Allahumma amin. Para rawuh, tidak terasa kita sudah masuk pada bulan Muharram yang disebut dengan tahun baru Hijriyah. Kula tidak ingin membahas tentang nopo-nopo mawon yang seyogyanya dipersiapkan dan dilampahi ketika Muharram. Keranten jenengan sedaya sampun sami-sami penceramah, tapi mari bersama-sama kita mengambil semangat bahwa ketika bulan Muharram dipilih oleh Sayyidina Umar bersama para sahabat-sahabat untuk dijadikan bulan pertama dalam penetapan kalender Islam, maka salah satu alasan yang paling menonjol adalah dalam hijrah itu ada ikhtiar perpindahan dan ikhtiar untuk merubah nasib. Jadi hijrah itu adalah perjalanan, bisa berbentuk perjalanan fisik, bisa berbentuk perjalanan ruhani.
Dan memang seorang murid itu dia juga disebut sebagai salik. Salik itu orang yang berjalan. Ketika orang itu berjalan, maka sekalipun itu pelan, pasti akan sampai kepada tujuan. Yang berbahaya itu adalah ketika seseorang sudah tidak mau bergerak, berjalan, niku bukan hanya dia tidak sampai pada tujuan, tapi piyambakipun niku nyerimpeti orang lain. Kawan-kawan yang kemarin ditakdir haji, ditakdir umroh, salah satu yang dilakukan adalah bergerak dan bergerak. Apakah itu bergerak mengelilingi Ka'bah yang disebut dengan tawaf, ataupun bergerak dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa, ke Bukit Sofa ke Bukit Marwa, bolak-balik 7 kali, ini ku bergerak. Apakah mereka bergerak menuju Jumrah Aqabah, Ula dan Wusta? Semuanya bergerak. Andai mereka tidak bergerak, maka mereka akan dilindas oleh jamaah yang lain. Harapan hijrah itu adalah sebuah evaluasi bahwa kita nggak bisa begini-begini saja. Kita harus melakukan pergerakan, kita harus melakukan perubahan. Romo Yai Mursyid dawuh kepada kami, di mana-mana sekarang sekolah niku mengalami penurunan jumlah pendaftar. Kalau boten paham teng YPM, malah mungkin beludak ngeten. Pripun Mas? Sami. Kalau kemarin ngaji ke Tuban, haflah juga pengasuhnya dawuh, wanu Gus, sekarang pesantren mengalami penurunan, madrasah mengalami penurunan peminat. Jauh sebelum ini terjadi, guru kita Romo Yai Mursyid Yai Harir Salahuddin Al-Ayyubi bin Ki Abdul Jalil dawuh, pesantren itu, madrasah itu harus adaptif. Dia bisa menyelaraskan dengan zaman. Dia harus melakukan evaluasi di mana letak kekuatannya, di mana letak kekurangannya, kemudian dia melakukan inovasi-inovasi. Niku jauh sebelum terjadi kasus-kasus yang mencoreng nama pesantren. Kalau kemarin bapak-bapak, ibu-ibu silaturahim ke salah seorang tokoh di Jogja, tiba-tiba matur ngeten teng kula niki, kula bocoraken teng jenengan. Kasus besar itu ada 10 kiai, yang diungkap sekarang masih 4. Berarti mereka masih punya senjata pinten niku. 6 untuk nyerang pesantren, masih sisa 6 untuk nyerang madrasah-madrasah yang ada di pesantren. Lah kalau kita yang ada di pesantren senengane ngopi, ngerokok, ngafe, tidak melakukan perubahan, tidak melakukan pergerakan, ya bisa shadaqallahul adzim, bisa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimati. Maka kadang-kadang kita orang-orang Nahdlatul Ulama itu baru bergerak kalau ditantang. Makanya kita tidak senang dengan zona nyaman. Malam niki kita akan membahas tentang pergerakan, tapi dari sisi al-hikam. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, sebagai seorang salik, sebagai seorang murid, kita tahu kula tangleteng jenengan, kita niki selama ini madhep teng pangeran napa mungkur. Yang kedua,
kita selama ini sibuknya dengan makhluk nopo sibuknya dengan Allah. Yang ketiga, selama ini kita ini bersandarnya pada kemampuan kita, pada akal kita. Apa selama ini kita sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lah inilah yang mari bersama-sama kita lakukan evaluasi pada ngaji Al-Hikam di awal tahun 1447 Hijriyah ini. Kebetulan niki bulan Muharram. Lah ketika seseorang itu bergerak para rawuh, maka dia butuh kendaraan, maka dia butuh sarana, dia butuh transportasi. Wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika beliau mau melaksanakan hijrah dari Makkah menuju Yasrib, beliau membutuhkan kendaraan yang bernama unta, juga membutuhkan penuntun pencari jalan yang bernama Uraikid. Itu menunjukkan setingkat Rasulullah saja butuh kendaraan, setingkat Rasulullah saja butuh teman. Apakah Rasulullah nggak bisa berangkat sendiri? Sangat bisa. Wong hanya perjalanan dari Makkah ke Madinah kan kecil dibandingkan perjalanan Isra wal Mi'raj. Tapi kita diajarkan bahwa strategi dalam hijrah Nabi itu sangat penting. Jadi jalan yang diambil diserahkan kepada mereka yang ahli, walaupun sebenarnya Nabi ahli. Makanya para rawuh, mari kita bersama-sama membaca satu hikmah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari ini sebagai bentuk evaluasi diri kita masing-masing. Karena selama ini yang sering kita lakukan hasibu ghairakum, bukan hasibu anfusakum. Apalagi Pak Guru itu sing senengannya menghisap muridnya, menghitung nilai muridnya. Makanya bapak-bapak, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kula kali panjenengan sebagai pendidik sering melakukan rapat kenaikan kelas. Yang dihisap niku sinten? Murid. Coba sekali-kali murid menghisap gurunya gitu. Kalau kangen kali jenengan karena bulan kemarin kula pada berangkat sudah izin kepada Romo Mursyid jam 8 kurang seperempat kula niku berdiri di depannya Romo Mursyid. Mau kemana Pak Holik? Hapunten Yai nyun izin sekedap badhe sambang rencang-rencang teng YPM. Suul adab kula niki, suul adab. Seharusnya kula boten melakukan nopo-nopo kecuali diam di depannya Mursyid. Mursyid kemudian dawuh, "Ka usah. Anakmu kan iso berangkat." Wah, anak kula Pak, begitu kula, "Lu Abah, nek ngutus kula ampun dadak-dadak ngeten wis berangkat diutus Mursyid wis berangkat anak kula wis bismillah wis sing penting ketemu kali santri-santrinya Mbah Yai Jamal pun berangkatlah boten paham kula kados napa yang terjadi." Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, mari bersama-sama kita membaca hikmah niki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibul hikami Asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Al-anwaru matayal qulubi wal asrari. Al-anwaru utawi piro-piro cahaya iku matayal qulubi kendaraani piro-piro ati wal asrari lan rahasia-rahasia ruhani. Nur niku adalah kendaraan hati dan rahasia-rahasia ruhani. Paham nggih Bapak? Berat. Kalau kita nggak baca syarahnya berat Bapak-bapak. Tapi kalau baca syarahnya tidak terlalu berat. Yang berat itu adalah ikhtiar usahanya. Syarahipun kula baca aslinya.
Asyarah. Nur niku para rawuh wonten 3. Nur niku adalah kendaraan kula kali panjenengan yang Allah masukkan ke dalam hati kita, di mana dengan nur itu kita akan melangkah menuju Allah. Kita akan bergerak dari satu tempat, satu titik ke titik yang lebih baik. Niku namanya nur. Saking pentingnya nur yang masuk ke dalam hati niki, maka kita diajari oleh guru-guru kita, khususnya Mbah Yai Jamal, santri-santri Al-Muhibbin, Al-Amanah, Al-Mardiyah, Al-Ikhlas, Al-Fatah, niku wiritanipun pasti ada kata-kata Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Sareng-sareng Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Niki wiritan wajib setiap solat 5 waktu di pondok-pondokipun Abah, karena pentingnya nur. Ya Allah paringi nur hati kami. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, salik niku murid thariqah niku wonten 3 tingkatan. Tingkatan pemula, bahasa YPM-nya mungkin ibtida. Tingkatan tengah, mungkin bahasa sederhananya tingkatan sanawi. Sedangkan tingkatan yang terakhir, yang tertinggi adalah tingkatan aliyah. Murid nggih ngoten, ada murid niku tingkat dasar, murid tingkat menengah, murid tingkat akhir. Dan kalau sudah tingkat akhir niki para rawuh dalam dunia tasawuf namanya tiangi sampun ma'rifah. Lah, nur niku diberikan kepada murid tingkat awal, murid tingkat menengah, murid tingkat akhir. Lah, dengan nur yang dimasukkan ke dalam hati niku diharapkan murid niku bisa bergerak, berjalan menuju Allah. Begitu sudah sampai pada terminalnya, dia masuk pada terminal kedua yang disebut tingkat tengah. Berjalan lagi masuk ke tingkat terakhir yang disebut tingkat nihayah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, yang pertama, nur niku matiyatul abdi minal ma'siyati ila taubati wa minal ghaflati ila yaqdati wa minal idbari ila iqbali. Kula ulangi, kondisi kula kali panjenengan niku kalau di awal-awal sebagai murid niku biasanipun remenipun maksiat. Yang kedua, lalai pada Allah. Yang ketiga, mungkur saking Allah. Niki boten nangsal terus di dalam kondisi ini. Karenanya kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kendaraan kepada kita agar kita bisa pindah dari kondisi maksiat ini. Kita bisa pindah dari kondisi lalai ghaflah ini. Kita bisa pindah dari kondisi yang selalu mungkuri Allah niki. Dan niki butuh kendaraan. Lah kendaraan nikilah nur yang diberikan oleh Allah yang dimasukkan ke dalam hati kula kali panjenengan, sehingga dengan nur itu hati bisa bergerak, kula kali panjenengan bisa bergerak minal maksiyati ila taubati. Lah inilah yang disebut dengan hijrah masa kini. Nah, kemudian remenanipun sakniki pun alhamdulillah mau seneng istighfar, seneng wiritan, seneng maos Quran, seneng taubat. Alhamdulillah niku namanya sampun mulai angsal nur hatinya. Yang kedua, yang asalnya dalam kehidupannya itu orang eling Allah blas mulai dari pagi sampai pagi lagi,
dengan nur yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hatinya, orang tersebut malah sudah mulai eling marang Allah. Awa-awan wis tuwek ternyata. Sebentar lagi mau tinggal nunggu saatnya. Akhirnya dia malah eling Allah. Yang ketiga, yang biasa dia mungkuri Allah, malah sudah mulai serius madep nang Allah. Yang kemudian dalam dunia tasawuf ada acara yang disebut dengan tawajjuhan, menghadapkan wajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ndak bisa poro rawuh pindah dari maksiat ke taubat, pindah dari lupa kepada eling Allah, pindah dari mungkuri Allah menuju menghadap Allah tanpa ada nur yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hati kita. Nggak bisa ngoten niku diikhtiarkan sendiri tanpa ada kendaraan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah poro rawuh kula terusaken, kendaraan ini kalau sudah sampai pada terminal pertama, nur niku disebut nurul bidayah. Kalau sudah selesai pada nurul bidayah, kita mohon lagi kepada Allah mudah-mudahan diberi nur yang kedua untuk melanjutkan perjalanan tahap berikutnya, etape berikutnya. Lah nur yang kedua niku disebut dengan nur wasatiyah. Di mana dengan nur wasatiyah niku para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, matiyatul abdi, kendaraan seorang hamba, minal istighali bil khalqi ilal istighali bil haqqi, akan mengajak kita berangkat dari kondisi sibuk dengan makhluk menuju sibuk dengan Allah. Kadang-kadang ngeten niki kena awa-awan nggih Pak. Ya Allah, mulai pagi sampai pagi mau sibuk ngurusi makhluk dong, sibuk ngurusi dunya dong. Itu namanya kita terperangkap dalam kondisi sibuk ngurusi makhluk. Ora sibuk ngurusi Allah. Apakah Allah butuh diurusi boten? Sibuk dengan Allah. Sibuk dengan Allah niku pripun Bapak-bapak? Dia bisa sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan, tapi dia tidak lupa dengan Allah. Lah kula kali panjenengan boten usah panjenengan kula mawon, kadang-kadang tambah tua niku boten tambah nganggur. Wonten mawon kesibukan dan coba kita lihat kesibukan ini ada ndak yang berhubungan dengan Allah. Kalau kita tidak ada kesibukan yang berhubungan dengan Allah, mau sibuk ngurusi makhluk, sibuk ngurusi pilkada, sibuk ngurusi muktamar, sibuk ngurusi kombes, sibuk ngurusi niki, ora sibuk ngurusi ibadai, ora sibuk ngurusi zikiri, ora sibuk ngurusi hati ini, bahkan kadang-kadang sibuk ngurusi orang lain, nggak sibuk ngurusi dirinya sendiri. Kita butuh nur dari Allah, kita butuh kendaraan dari Allah, dan nur ini yang disebut dengan nurul wasatiyah, nur yang kedua yang akan kita jadikan kendaraan pindah dari sibuk dengan makhluk kemudian bersibuk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun yang kedua, dengan nur ini kita akan diajak pindah berangkat dari al-i'timad alal amal ilal i'timad alallahi ta'ala. Hijrah dari i'timad bersandar kepada usaha menuju bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam hidup ini diakui atau tidak, seringkali kita memang iktimat cecekelan bersandar itu adalah bersandar kepada amal kita, bukan bersandar pada fadhalipun
Allah. Jarang kita mengatakan hada min fadli Rabbi, tapi kita akan mengatakan ini semua karena ikhtiar kita, ini semua karena usaha kita. Ingat satu semboyan kita, manjadda wajadah. Nopo salah istilah manjadda wajadah. Jadi kalau kula niku pernah panggih kali tiang yang pekerjaannya nuturi tiang niku lho, napa namanya Pak? Motivator niku. Pakai manjadda wajada. Jadi dia iktimat kepada jaddanya, wajadnya itu karena usahanya. Enggak salah bapak-bapak. Memang makomnya makom ngoten. Dia lebih bersandar kepada usahanya, tapi dia tidak bersandar kepada Allah. Iktimat alal amal ilal iktimat alallah. Pertanyaannya sederhana, kamu bisa jaddah itu siapa yang membuat kamu jaddah? Apakah kamu ucuk-ucuk iso jaddah-jaddah sendiri? Makanya poro rauh, kalau ada orang itu iktimatnya alal amal, begitu dia gagal, maka dia akan putus asa. Min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Niku hikam pertama-pertama nih. Di antara tanda-tanda orang itu tetegenan bersandar kepada amal, kalau dia bersalah maka dia berkurang harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi dia sukses atau tidak sukses itu tergantung amalnya. Kalau dia sukses maka dia mengatakan ini semua karena ikhtiar kita. Tapi kalau dia tidak sukses, dia akan putus asa. Niku namanya ciri orang-orang yang iktimat alal amal. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kemudian kalau sudah kita pindah kepada bersandarnya pada Allah, sekarang sudah sibuk bersama Allah, sekalipun raganya sibuk dengan urusan-urusan duniawi, tapi hatinya tetap bersama Allah, niku namanya al-ishtighal billah. Kalau sudah orang itu sudah sibuknya dengan Allah, bersandarnya pada Allah, itu namanya sudah sampai pada terminal kedua dalam perjalanan dia sebagai seorang salik. Dia butuh pemberian nur yang terakhir dari Allah, kendaraan yang terakhir dari Allah untuk menuju sampai kepada Allah. Maka nur yang terakhir niki para rawuh disebut nurun nihayah, nur pamungkas, nur terakhir. Lah nurun nihayah matiyatul abdi, dia sebagai kendaraan seorang hamba min ru'yati nafsihi ila ru'yati rabbihi. Min ru'yati nafsihi, dari melihat dirinya pindah menuju melihat pengirannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kulo kadang-kadang mikir musyahadah itu seperti apa, melihat ru'yati rabbih itu seperti apa. Mbah Yai Jamal niku kalau nyontohkan sederhana, melihat makhluk jangan berhenti pada makhluk itu. Contohnya biasanya kan ngeten abah, ya Allah ono lombok, pagi-pagi saya lihat masih warnanya hijau nopo biru nih kok Pak. Madura ini kan tidak ada. Tiba-tiba besok paginya dilihat sudah merah semua. Kalau kali panjenengan melihat lombok, oh lombok berarti wes mateng, sudah siap dipanen, sudah siap dijadikan sambal. Tapi orang yang melihat Allah pada lombok itu dia mengatakan, katanya Mbah Yai Jamal, sopo sing ngecet lombok iki? Kok cek apike gak ono tetes-tetesane di bawah ini? Sopo sing dadekno lombok iku pedes. Jadi setiap dia melihat makhluk, di situ dia melihat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dia sudah tidak melihat lagi pada dirinya, dia sudah tidak lagi melihat makhluk, tapi di situ dia melihat pancaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sederhana ngeten. Bapak-bapak, jenengan pernah ditukani ndak kali ibu-ibu? Boten ditukani lah. Pernah ndak jenengan pernah diberi semangat oleh ibu-ibu? Kok gak enak ditukani ngeten? Pernah ndak ibu istri panjenengan cemberut? Pernah ndak istri panjenengan tersenyum? Jadi bapak-bapak agak berani jawab nih. Lebih banyak tersenyumnya apa lebih banyak cemberutnya? Ya lihat tanggalnya Gus gitu. Kalau tanggalnya nom, senyum. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau panjenengan ningali istri, panjenengan akan hati ini susah. Tapi kalau jenengan sudah tidak ru'yahnya pada istri, tapi ru'yahnya pada Allah, wah niku tenang jenengan. Yang membuat istri saya tersenyum siapa? Yang membuat istri saya muring-muring siapa? Ya awa-awaan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nyantai hidup ini. Ketika dia sudah melihat Allah dalam segala sesuatu. Niku namanya musyahadah tingkat kulo kali panjenengan pun mboten usah mik. Iki ono opo kok iso banter gara-gara iki. Pasti pada akhirnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada listrik. Bahaya Jamal niku ono sapi. Sopo sing gedhe nu, ono beras, sopo sing numbuh nu, tiba-tiba jadi makan dan lain sebagainya. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, yang pernah kula contohkan pada panjenengan, suatu saat kula niku dipisui kali tiyang. Pengasuh kok dipisui ngoten nggih. Gak tahu kalau saya kiai gitu. Dipisui Pak, kula nyupir ngoten niku lho. Kula salah jalan, menurut kula jalan niku belum ditutup. Belum jadi satu arah. Tiba-tiba kulo berjalan masuk kali mobil papasan dengan mobil plat merah Terano nih kulo. Papasan kali kulo sampun minggir piyambakipun niku radi banter. Begitu di samping kulo niku berhenti, buka kaca, kulo kiten badhe assalamualaikum teng kulo boten tapi misuh Pak. Loh, aku dipisui wong. Untung kalau sampun ngaji hikam. Kalau nggak ngaji hikam, nggih kalau pisui balik Pak. Tapi karena kalau ngaji hikam, oh itu sebenarnya sinten yang membuat dia misuh? Oh, monggo dititeni. Sinten yang membuat dia misuh? Nggih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya orang itu hanya ingin mengatakan kepada saya, Pak Yai Kholik, sakniki jalan niki sampun dados satu arah. Jadi panjenengan salah lintang ngeriki. Sebab kalau jenengan lintang ngeriki mangke membuat alur kendaraan macet. Syukur-syukur nih namung macet. Kalau sampai kendaraan panjenengan berat, maka ampun lintang ngeriki nggih. Niku kalau santri kula sing matur, kalau rencang-rencang YPM sing matur. Tapi karena yang matur itu orang embongan nggih, bahasanya nggih embongan Bapak-bapak. DAN ngoten. Kula marah boten. Kula merasa saya diingatkan dengan bahasa dia. Nggih, orang mengingatkan kan sesuai dengan bahasa masing-masing. Lah, ru'yah kados ngeten niki bapak-bapak, ibu-ibu nggak bisa kalau kita tidak punya cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan niku sebagai pendidik pasti lebih senang kepada anak yang pintar dibandingkan anak yang tidak pintar. Padahal kedua-duanya sama-sama makhlukipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ada anak yang Masya Allah kok begini gitu. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun bapak-bapak, ibu-ibu, yang selanjutnya pindahnya niku wa min hubbil aqwani ilal hubbi ila hubbil mukawwini. Pindah dari mencintai makhluk kepada mencintai yang menciptakan makhluk.
Mungkin hari ini kita masih mencintai istri kita, tapi dawuh pun Mbah Yai Jamal, enggak salah orang itu seneng dunyo, enggak salah orang itu senang uang, enggak salah orang itu senang jabatan, enggak salah orang itu senang istri, karena itu proses. Tapi mari naikkan sedikit, senanglah kepada yang menciptakan uang, senanglah kepada yang memberi istri, senanglah kepada yang memberi nikmat, bukan senang kepada nikmatnya, tapi senang kepada mun'imnya yang memberi nikmat. Niki kalau dicontohkan sederhana, jenengan kali ibu didamelaken lodeh terong campur ikan asin, wah enak luar biasa. Jenengan niku terpesona dengan lodehnya, nopo terpesona dengan yang membuat lodeh? Bu bilangnya dengan lodehnya katanya bu. Yo makan terong tok itu. Jadi karena keahlian istri kita, karena kepiawaian istri kita yang mencampur terong, santan dan lain sebagainya, sehingga terciptalah masakan yang begitu nikmat. Tapi kadang-kadang kita lupa berterima kasih kepada yang ngaduk lodeh itu. Sementara ini bapak-bapak, ibu-ibu, diakui atau tidak, kita kadang-kadang lebih senang kepada makhluk, lupa senang kepada yang menciptakan makhluk. Lah, orang itu kalau sudah diparingi nur oleh Allah, maka dia akan bergerak meninggalkan mencintai makhluk kepada mencintai yang menciptakan makhluk. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kemudian bagaimana pertanyaannya untuk mendapatkan nur tiga tersebut? Dalam syarahipun mendapatkan nur niku tiga caranya. Yang pertama bil warathah atau bil wirathati, yang kedua bil hibbati, yang ketiga bil kasbi. Istilah niki Pak. Contoh, kula gadah mobil Alphard 313, gadanipun Mbah Yai Jamal. Mobil niki asalnya miliknya Mbah Yai Jamal. Kemudian ketika pembagian waris dibeli oleh istri kula. Niku namanya mendapatkan mobil lewat warisan. Jenengan boten gadah sepeda motor, tiba-tiba tiang sepuh wafat, kemudian yang ditinggalkan adalah sepeda motor, maka otomatis sepeda motor itu menjadi milik kita. Niki namanya mendapatkan kendaraan lewat jalan warisan. Dari mana harta kita yang kita punyai? Ada kalanya dari warisan. Lah warisan niku para rawuh yang paling cepat. Orang mendapatkan nur dari Allah niku kadang-kadang gengoten dari warisan. Abauhum sulaha, bapaknya orang-orang soleh. Mas Mufid yang mondok di sana kan sering didawai kali Abah Yai Jamal, ojo niru gus-guse, gus-guse ngono. Paham nggih? Paham nggih? Ojo niru gus-guse, guse ngono, wae ngaji dolen, pacaane jenengan tiru. Iya ngaplok. Kayak ngono kok Gus-gus niku boten angsal ditiru. Lah Gus niku punya cantolan ke atas, Pak. Punya apa nggih? Dia menjadi ahli waris. Makanya jangan heran ketika Gus, ketika putranya kiai, ketika putranya orang-orang soleh itu, begitu abahnya wafat, begitu ayahnya kapundut, tiba-tiba tahu-tahu langsung
langsung alim. Kadang-kadang nggih wonten ingkang belajar, wonten ingkang boten usah belajar. Wonten contoh, wonten. Kula pernah membaca manakibnya Mbah Yai Ihsan Jampes. Mbah Yai Ihsan Jampes niku yang nulis Sirajut Thalibin, syarah dari Bin Hajjul Abidin. Kula gadah kitabipun wageng sowae bahasa Arabnya. Kula mikir, kok tulisannya orang Jampes yang tidak pernah mondok di Arab, tapi sastra Arabnya niku luar biasa gampangnya dan indahnya. Kalau baca kitab niku yang kalau orang tidak terlalu pintar bahasa Arab niku gampang Pak, takbirnya, strukturnya niku mudah. Lah kalau ceritanya Mbah Yai Ihsan niku nik wayai ngaji ngapunten, nik wancine ngaos niku kadang-kadang katanya pergi ke pertunjukan wayang kulit, remenane wayang kulit. Santri-santri yang lain sama-sama ngaji, Ihsan muda niku ke nonton wayang kulit. Sampai-sampai bahnya niku, ya Allah, dadi opo anakku re? Sedaya ngaji anakku nonton wayang kulit, sedih. Orang tua mana yang tidak sedih melihat anaknya tidak sama pertumbuhannya dengan yang lain? Yang lain rajin-rajin bawa kitab, sedangkan ini malah nonton. Kata Gus Dur ngoten niku lho, malah nonton biskup senengane ngoten. Jenengan tiru. Mbah Hasyim, Pak. Mbah Wahid. Lah, suatu saat Mbah Nyai ibu-ipun Mbah Yai Ihsan itu sowan kepada Mbah Yai Dalan. Abaipun, Bapak, cucu jenengan kok ngeten nggih, Pak? Kula ate terus. Tiba-tiba singkat cerita, Ihsan muda itu ketika tidur bermimpi dimarahi kalembae, dilempar batu kalembae sehingga kepalanya seperti pecah. Begitu bangun bapak-bapak, piyambakipun niku langsung bisa sedaya nih. Niki namanya bisa sedaya nih karena warisan. Niki econ sing gus-gus iku aman rek, aku cucunya Mbah Yai Munir Hasyim, tenang wis awak-awakan. Warisan itu Pak kadang-kadang ada yang mendapatkan separuh, ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan seperempat, ada yang mendapatkan asobah, tapi kadang-kadang ada yang mahjub loh Pak. Iya, kalau tindak lampai seperti abai bisa-bisa dia mendapatkan warisan, tapi kalau dia enggak bisa-bisa mahjub. Sehingga ada kata-kata yang harus menjadi penyemangat para gus-gus itu, laisal fata mayyakulu kana abi kana jaddi, innal fata mayyakuluha ana. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu menawi salah satu murid panjenengan kok modele gus ngoten, kok kadang-kadang tilem, ampun terlalu diseneni Pak. Iso-iso pinternya melampaui kulo kali panjenengan karena ada potensi mendapatkan warisan. Lah pun niki ngajinya kulo damel santai mawon. Niku yang pertama. Lah kalau kulo kali panjenengan kok ketokane gak oleh warisan, abah ibu biasa ke atas yo biasa, ngandalnu warisan boten saged. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan nur kendaraan dari Allah lewat jalan bil hibbati. Napa Bu? Bil hibbati, lewat jalur hibah, lewat jalur pemberian. Saged napa boten jenengan dapat sepeda motor bukan karena dapat warisan, tapi karena dapat hadiah. Kata ada orang yang mendekat terus kepada orang kaya, sehingga akhirnya orang kaya niku kasihan kemudian diberikan kepadanya mobil. Ada orang yang ngeladeni orang kaya,
Dia bukan siapa-siapanya, dia bukan ahli warisnya, tapi karena dia mencintai orang kaya itu, dia ngeladeni orang kaya itu, akhirnya orang kaya niku berkenan memberikan mobil kepadanya cuma-cuma. Niku namanya pemberian lewat jalur hibah. Nur dari Allah niku bisa saja lewat jalur hibah dari orang alim, dari walinya Allah kepada seseorang yang dia bukan ahli warisnya, tapi dia mencintai. Disinilah bapak-bapak, ibu-ibu yang diutamakan adalah mujalasatus sulaha, nempel pada orang-orang soleh, ngeladeni orang-orang soleh. Kulo pernah matur teng jenengan, inna barakata mujalasatil akabir sata'udu walau ba'dahin. Sesungguhnya barokahnya kumpul dengan orang-orang besar, maksudnya besar di hadapan Allah, sata'udu walau ba'dahin, akan kembali kepada orang itu walau ba'dahin, walaupun waktunya akan datang. Contoh sederhana, misalnya jenengan paham Mbah Bolong, Mbah Nur Hadi. Mbah Nur Hadi niku sanes putrane Mbah Yai Jamal, tapi dia punya keahlian seperti Mbah Yai Jamal. Keng nopo? Diberi oleh Mbah Yai Jamal, bukan mendapat waris. Kalau warisan niku putranya Gus Idris, tapi Mbah Bolong niku juga mendapatkan pemberian dari Mbah Yai Jamal. Keng nopo? Karena dia mencintai Mbah Yai Jamal, karena dia berkhidmat kepada Mbah Yai Jamal. Inilah pentingnya kalau kita sadar bahwa cantolan ke atas tidak ada, maka cantolkan anak-anak kita dengan orang-orang besar. Tempelkan anak-anak kita dengan orang-orang besar. Berharap orang besar itu melihat anak kita, kemudian memberikan nur lewat orang tersebut pun, bapak-bapak, niku yang kedua. Yang ketiga, kadang-kadang tidak dapat pemberian, tapi jangan putus asa, karena masih bisa mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita berusaha. Usaha niku salah satunya, misalnya orang itu dermawan, orang itu loman, akhirnya dia tidak dapat warisan dari leluhurnya, dia juga tidak dapat pemberian dari orang-orang soleh, tapi karena dia dalam hidupnya niku dermawan, loman, maka dia langsung mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat usaha lomannya itu. Bapak-bapak, jenengan yang biasa ngaji di tengah-tengah masyarakat, kan salah satu cerita yang jenengan sampaikan pada Asyura itu adalah kisah seorang perempuan, kisah seorang perempuan yang miskin, dia punya anak yatim, kemudian dia datang kepada seorang qadhi, seorang hakim, Pak Hakim, saya punya anak 3, mulai pagi tidak makan, saya minta dengan kemuliaan Asyura tanggal 10 Muharram ini, tolong beri kami anak-anak yatim kami makanan. Kata hakim itu, oh nggih Bu, nggih. Tapi kalau tasik sibuk nggih mangke ba'da duhur. Ba'da duhur sowan malih, anu nggih Bu, tasik sibuk mangke ba'da asar. Sampai ba'da maghrib gak dikasih, bapak-bapak. Begitu dia pulang dari rumah hakim itu, dia melewati rumah seorang nun muslim. Karena kelihatan menangis, nun muslim itu keluar dari rumahnya sambil bertanya, Bu, kayaknya sampean sedih. Gimana enggak sedih Pak, saya enggak tahu bagaimana jawab pada anak-anak saya. Apa sih masalahnya Bu? 3 kali kulo sowan kepada Pak Hakim itu atas janji darinya, tapi sampai saat ini kulo dereng disukani nopo-nopo. Jenengan nyuwun nopo? Kulo namung nyuwun makan kagem anak-anak yatim kulo. Tersentuhlah orang non muslim niku, kemudian ibu itu, tunggu nggih Bu,
diambilkan makanan sebanyak-banyaknya dari rumahnya, dikasih uang, dikasih baju, kemudian dikatakan, "Bu, mulai hari ini kalau butuh apa-apa nggak perlu ke Pak Hakim itu, cukup datang ke saya dan saya akan memberi jatah kepada panjenengan setiap bulan anak-anak panjenengan." Ini namanya kan sakho, ini namanya kan dermawan. Maka dalam syarahnya kitab Al-Hikam itu, jangan main-main dengan orang yang dermawan, jangan mencaci orang yang dermawan yang ahli maksiat, jangan. Sebab mudah bagi Allah memberikan nur bagi orang yang dermawan. Apa yang terjadi para rawuh? Malam hari ketika tidur, sang hakim niku bermimpi kiamat telah tiba dan dia mendapatkan rumah yang sangat istimewa, istana yang luar biasa indahnya. Tertulis di pintu istana itu papan nama-nama dirinya. Begitu dia mau masuk ke istana dirinya itu, tiba-tiba malaikat mencabut papan nama itu, diganti dengan nama non muslim itu. Terbangun dia di tengah malam, bingung dia, nunggu pagi, dia segera datangi orang non muslim itu sambil berkata, "Cak, sampean punya amal apa?" "Memangnya kenapa?" "Karena jatah saya di sorga diambil sampean." "Oh, nggak punya amal apa-apa. Kamu ingat enggak, ada janda tua yang datang bolak-balik ke rumahmu hanya pingin makanan tapi kamu janjii saja?" "Masya Allah, iya Cak, kesupen." "Itu saya kasih." Tiba-tiba sang kodi niki mengatakan, "Sudah, kalau begitu saya beli amalmu." Ditawar dengan tawaran yang terus menerus, tapi sang non muslim itu tidak mau menjualnya. Kemudian sekak terakhir dari hakim itu mengatakan, "Enggak ada gunanya kamu beramal seperti itu, percuma, sebab amilus solihat itu harus digandeng dengan amanu. Kamu enggak beriman, enggak ada gunanya amalmu itu." Apa yang terjadi para bapak? Dia minta dipegang tangannya, kemudian dia berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Makanya jangan kita meremehkan orang yang dermawan sekalipun dia adalah orang yang ahli maksiat. Bagaimana dalam sekejap saja Allah menjadikan yang non muslim menjadi muslim, yang ahlun nar menjadi ahlul jannah. Jadi salah satu upaya mendapatkan nur, menjaring nur dari Allah itu adalah dengan ikhtiar. Ikhtiar yang paling mudah itu adalah dermawan. Sehingga Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dawuh, "Ma wasaltu ila rabbi bisiyami layalin, bisiyami naharin, wa qiyami lailin, walakin wasaltu ila rabbi bil karam wasalamatus sadari wattawadu'i." Saya wusul pada Allah itu bukan karena solat saya, solat sunnah, walaupun beliau ahli solat sunnah. Saya wusul pada Allah itu bukan karena saya puasa sunnah, bukan, walaupun beliau ahli puasa sunnah. Walakin wasaltu ilallah bil karom, tapi saya wusul kepada Allah karena karom, karena sifat dermawan. Niki namanya gak bisa dia mendapatkan nur lewat jalur nasab, tidak bisa dia mendapatkan nur lewat jalur nopo niku hadiah, hibah, tapi dia bisa mendapatkan nur itu lewat jalur kasab, lewat jalur ikhtiar, lewat jalur usaha. Satu bapak-bapak adalah dermawan. Yang kedua, hubbul ilmi, mencintai ilmu. Berapa banyak orang-orang yang kemudian mendapatkan nur, mendapatkan cahaya bukan karena nasab, bukan karena pemberian, tapi dia adalah seorang yang berkhidmat dalam bidang keilmuan. Dia ngaji, dia nelateni anak-anak kecil, dia ngajar Quran dan lain sebagainya. Para rawuh ingkang sangat kula muliaken, yang terakhir, zikirnya orang 3 tingkat niku beda-beda bapak-bapak. Nur yang pertama niku
butuh bensin, bahasanya kiai kula niku punya kendaraan bagus, saapi-api kendaraan tetap butuh pertamak yang terus naik nih. Nah, sekarang lagu bahlilnya diganti. Gak boleh Pak ngaji hikam niku nyebut-nyebut ngoten gitu boten angsal, kecuali berdoa mudah-mudahan bahlil dapat hidayah ngoten. Janji palsu belaka hanya di mulut saja, janjinya wena-wena. Bapak-bapak, ibu-ibu, lah kendaraan tiga niki sama-sama butuh nopo BBM. Nah, kendaraan yang pertama BBM-nya berbeda dengan kendaraan yang kedua, berbeda dengan kendaraan yang ketiga. Lah BBM-nya kendaraan nur yang pertama matiyatul ula niku zikir niku namanya, zikirnya niku BBM-nya yang akan membuat kendaraan niki banter atau tidak. Untuk yang pertama niki bapak-bapak, bahan bakarnya adalah zikir la ilaha illallah. Semakin banyak semakin banter, semakin banyak semakin cepat perjalanannya. Nah, makanya perbanyaklah berzikir dengan la ilaha illallah. Disinilah poro rawuh betapa pentingnya kulo kali panjenengan derek torikoh, karena dalam torikoh niku kita diajari istiqomah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau biasanya namung 100, tapi kalau nderek khususia teng peta niku pinten niku deh, gak kitung kalau gak ngitung. Wah, sampai selonjoran, sampai kadang-kadang tasbihnya ada yang jatuh dan lain sebagainya. La ilaha illallah wakeh. Pun bapak-bapak punya kendaraan pemberian dari orang tua tapi gak punya BBM, maka kendaraannya menjadi pajangan yang lambat laun akan aus. Pun zikirnya la ilaha illallah. BBM zikir yang kedua niki sampun bukan la ilaha illallah lagi bapak-bapak, tapi memperbanyak zikir Allah 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 Allah. Jadi niki sudah naik niki bapak-bapak, karena niki adalah tingkat kedua, maka dia memperbanyak lafaz jalalah Allah 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 Allah. Kadang-kadang kita diajari keluar masuknya nafas Allah 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 Allah. Lah kalau sudah ini sampai, maka kita mendapatkan kendaraan yang ketiga, nur yang ketiga bapak-bapak. Lah nur yang ketiga niki zikirnya berbeda, lebih singkat, huwa hu hu hu. Makanya kadang-kadang kalau boten ngaji niku zikir apa iku huwa 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 huwa, koyo anu ayam saja. Huwa huwa huwa. Huwa itu apa, Pak? Dia. Dianya sinten? Allah Allah Allah. Sudah enggak butuh nama. Kalau Allah itu masih asma, masih nama. Kalau dia itu sudah bukan dia. Siapa nak? Dia pokoknya dia. Orang yang kasmaran niku sopo sing kon senengi? Dia. Sopo? Enggak nyebut nyamannya. Keng nopo? Karena sudah menyatu antara dia adalah saya adalah dia. Ana huwa ana. Niki bapak-bapak ampun jenengan naik kiambak nggih. Besok wis gak zikir la ilaha illallah, langsung huwa. Nggih boten napa-napa bapak-bapak ben jenengan ketinggal pun makom ma'rifat ngoten. Huwa. Makanya jenengan kadang-kadang ampun suudon nggih, ampun suudon. Kadang-kadang suudon. Itu jarene kiai
Tapi kok gak megang tasbih? Kalau kok bekto tasbih. Biasanya kalau sik bekto tasbih. Lah nek sik bekto tasbih niku sik eceran, Pak. La ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang-orang yang sudah itu sudah bukan lagi Allah. Sudah bukan Allah lagi. Kadang-kadang begini, dia. Kayak kenapa? Karena dia sudah sampai kepada makom yang puncak disebut makom ma'rifat. Kalau tutup bapak-bapak ingkang sangat kula muliakan. Jadi kalau di TV niku kan pernah diperdebatkan zikir macam apa itu, hu. Pancene dereng paham. Nik dereng paham niku ampun komentar, karena kalau komentar ketok bodoy dikir toriko po koyok gas sepeda motor oh pancene boten usah diladeni nih wong ngoten pancene dereng ngaos Pak, dereng ngaji boten napa-napa. Nah bapak-bapak kula tutup. Idza aradallahu ayyusila 'abdahu ila kurbihi wa hubbihi, apabila Allah menghendaki hambanya untuk sampai ke dekatnya, apabila Allah menghendaki hambanya untuk mendapatkan anugerah cintanya, waffaqahu lidzalika, maka Allah paring taufik. Yang diandalkan adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasahhala sabilahu, dan Allah akan mempermudah jalan menuju tersebut. Yang terakhir yang sangat penting, wahayya'a man arsyadahu, wahayya'a lan nyawesake nyiapake sapa Allah man ing seseorang arsyadah yang membimbing sapa man hu ing murid tersebut. Napa niki bapak-bapak maksudnya? Kalau Allah menghendaki orang itu dekat dengan Allah, wusul ilallah, maka akan dipermudahkan jalan menuju tersebut, diparingi taufik untuk melewati jalan tersebut, dan yang paling penting adalah Allah akan menyiapkan mursyid yang akan membimbing ruhaninya. Jadi nggak bisa jalan sendiri bapak-bapak, tapi jalannya dibimbing oleh mursyid yang sudah disiapkan oleh Allah. Wahayya'a man arsyadahu, yang kemudian kita kenal istilahnya dengan mursyid. Para rawuh niki ingkang saged kula sampaikan, kula kinten boten usah wonten pertanyaan nggih. Napa wonten boten napa-napa? Cek akeh soalnya malam ini kok cek wakeh. Jujur Bu, jujur. Kita posisinya yang terakhir, nopo yang tengah, nopo yang pemula. Kok dereng pemula juga dereng kok. Zikir la ilaha illallah kok kayaknya tasik abot. Apalagi zikir Allah. Pun Gus kalau tak langsung tong terakhir maran hu. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, monggo sareng-sareng donga mugi-mugi kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan nopo yang kita sampaikan. Mugi-mugi tahun baru ini kita betul-betul bisa hijrah dengan model kendaraan yang Allah masukkan ke dalam hati kita yang berupa nur, dan mudah-mudahan nur itu terus melimpah sehingga pada akhirnya kita sampai wusul ilallah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kula kali panjenengan ditakdir oleh Allah sakit ngelampai puasa Asyura, amin. Bisa ngelampai puasa Tasu'a, amin. Bisa ngelampai napa malih nggih? Muharram niku menawa malih. Wasa'a ala iyalihi, memberikan rezeki yang jembar kepada keluarganya.
bapak-bapak sing jadi suami nanti pada 10 Muharram istrinya disukani belonjo sing kathah langsung 10 juta ngoten. Wis dik ke 10 juta 10 Muharram. Tapi ingat 10 bulan enggak tak belanjani. Podo ae. Berikan kejembaran kepada anak, kepada istri, kepada bawahan yang jadi kepala madrasah, kepala pimpinan itu gajinya ditambah. Jangan gaji ke-13, tapi gaji santunan Muharram. Yang keempat, nopo niku paring sedekah kepada fakir, miskin, khususnya anak-anak yatim. Ngelus-ngelus kepalanya anak yatim. Ngelus-ngelus kepalanya anak yatim. Ada orang yang mengatakan 10 Muharram itu hari rayanya anak yatim. Pun jenengan pilih anak-anak yatim di sekeliling rumahnya. Tapi ingat, kalau dereng kuat, ampun selfie-selfian. Alhamdulillah guys, hari ini bisa nyantuni 10 anak yatim. Kemudian jadi status ngoten pun boten usah dirahasiakan mawon. Walaupun amal sunnah niku sing sae ditampakkan biar ditiru oleh orang lain, tapi khawatir makomnya masih makom pamir, makomnya masih makom ria. Nek Mbah Yai Jamal niku pun biasa ngoten niku ditampilkan, aku sing nanggung berase 1 ton rojabiah, aku sing nanggung santunan anak yatim, niku biasa disampaikan oleh Abah di depan rapat. Mbah Yai Jamal niku pamer, gak pamer, itu namanya sedang memberi contoh kepada anak-anaknya, sedang memberi contoh kepada murid-muridnya. Lah kula kali panjenengan niku bedanya memberi contoh dengan pamer niku tipis. Khawatir kepleset ke pamer. Mugi-mugi sesarengan kali hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi muktamar Nahdlatul Ulama diparingi aman, diparingi damai, diparingi tentrem, terpilih roh Islam sing sangat sae, ashadun nas yang paling suhud, yang paling wirai, yang paling alim. Mugi-mugi terpilih nanti Agustus ketua PBNU ingkang sangat sae. Mugi-mugi kondisi negara niki boten ngeten terus nggih. Mugi-mugi jenengan tungaaken, mugi-mugi sedoyonipun diparingi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amit tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Sebagai penutup kula ijazahkan kepada panjenengan sedaya, juga boleh diberikan ijazah niki kepada keluarga anak-anaknya untuk wiritan Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Minimal 3 kali setiap selesai sholat maktubah. Malam ditambahi monggo sareng-sareng Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Niku kula saking Abah Mbah Yai Jamal. Kula juga ijazahkan kepada panjenengan doa agar hati diparingi nur. Kula angsal saking guru kaula Mbah Yai Abdullah Thayyib Papar, Allahumma yarham. Beliau adalah seorang kiai yang sederhana, humul, tapi ngaji kitabnya kuat. Tafsir Jalalain niku hanya 10 hari
hatam 10 hari maknai tafsir Jalalain hatam. Kulo sampaikan doa beliau, monggo diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Allahumma nawwir qalbi binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Allahumma nawwir qalbi binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ajastukum hadhil ijazah. Jenengan langsung bilang qabil tuha ngaten nggih. Ajastukum hadhil ijazah. Maka nyuwun agungipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.